أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kita akan membahas salah satu dari bab dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Namun sebelumnya ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini pada takdir untuk diri Anda pribadi yang Masya Allah. Belakangan ini ikhwan, Anda lupa siapa orangnya, apakah ikhwan pengajian atau sopir driver gokar atau siapa yang entah pekan ini atau pekan lalu mendoakan begini ikhwan, semoga antum umrah insyaallah dalam waktu dekat. Ana bilang, ana sebelumnya umrah di bulan November dan Desember 2 kali itu, kedua-duanya sakit ana karena kecapean sehingga ada sedikit trauma pada diri ana. Dan ana berazam setelah umrah Desember kemarin, Ana tidak mau dulu menerima tawaran umrah untuk belakangan bulan, insyaallah nanti setelah lebaran lah baru mungkin kalau ada yang mau mengundang tafadhol. Maka ana cerita itu ke seseorang, wallahu alam, lupa siapa orangnya karena saking banyaknya bertemu orang. Kemudian orang itu masih muda. Pokoknya bukan bapak-bapak tua, ana siapakah orangnya lupa gitu karena banyaknya wajah yang ketemu Anda di belakangan hari. Dia berkata, mudah-mudahan antum insyaallah agak lama lagi umrah. Terus Ramadan insyaallah antum umrah. Lah Anda bingung. Di sini ya, antum doain ya, oke. Tapi Anda sebenarnya tidak ada rencana dan pengen istirahat dulu dari umrah karena trauma, keletihan. Karena lumayan ketika itu Desember sampai hampir sebulan Anda batuk-batuk dan sakit setelah umrah. Kemudian tapi doa itu tuh nyangkut gitu di hati ana. Karena memang di Januari ini, awal Januari terutama akhir Desember, ana berpikir seperti enggak umrah dulu deh, kalau misalnya tawaran pending dulu deh. Walaupun ketika ana cerita ke ibu ana bilang kalau ada tawaran umrah udah enggak usah pikir panjang, terima aja. Tapi kan ana teringat dengan sakitnya ana ketika November dan Desember karena kecapean. Tapi kemudian terbit di hati ana belakangan hari, di 2 pekan belakangan ini, yaitu rasa rindu ke tanah suci Haramain. Ada rasa rindu gitu, ya Allah, dan ada rasa bersalah kenapa ana harus pending atau tidak mau menerima. Tapi memang tidak tawaran ya kalau tawaran kan ya siapa juga yang mau pending, ya emang gak ada yang nawarin ya gitu kan. Tadi pagi Masya Allah kita kajian bersama tim ini, juga kameramen ana, 2 kameramen dan 1 murid. Jadi kajian cuma 3 orang. Jadi ini kajian berapa banyak orang ini udah bersyukur banget. Tadi pagi bertiga doang. Itu pun hadirin cuma 1 dan itu pun qorinya gitu loh. Bertugas sebagai qori, bertugas sebagai kameramen, dan satunya sebagai yang mengurus live streaming. Jadi kalau dibilang tidak ada murid yang memang mustami itu nggak ada ketika itu. Dan itu kajian online juga, tapi kalau ada yang mau datang ke rumah, fadol, gelar tikar, tapi ya cuma 3 orang doang. Ya soal 3 orang manusia, teman, mungkin jin korinya 1000 kan nggak apa-apa. Ya. Nah, itu di situ antum masih ingat, mendoakan tim ini. Mudah-mudahan Anda tanya kepada ini 3 orang ini belum umrah. Masya Allah umrah, kasihan ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan antum suatu saat untuk umrah. 3 orang ini, tiga sahib anak ini. Alhamdulillah, amin. Ya 3 orang ini. Itu emang ketika itu di majlis itu ana doakan mereka.
dalam berharap semoga bisa suatu saat ana mengumrahkan tim ana insyaallah. Itu ana ngomong di live streaming, itu pernah ngomong di kajian tadi pagi. Dan jam 8 tadi, jam 9 tadi, tiba-tiba ada tawaran umroh Ramadan buat ana. Buat ana. Afwan ya, bukan buat antum. Tapi wallahi kalau ada yang mau membiayai tim ana, dan ana bukan minta-minta wallahi, enggak, tapi siapapun yang kalau ada yang Allah Ta'ala rizkikan padanya untuk bisa mengumrahkan tim ana, atau yang orang tua ana yang berkali-kali bilang minta pengen banget umrah, itu masya Allah. Ana wallahi tidak ingin meminta-minta, tapi ana yakin kalau misalnya Allah Ta'ala membuka pintu hati hambanya itu memang tiba-tiba aja begitu. Jam 8 tadi, jam 9 ana belum memberitahu ibu ana, dan setiap kalau ada tawaran umrah selalu ana akan bilang ke ibu ana, tapi ana belum bilang karena setelah kajian ini ana akan ke ibu ayah ana insyaallah. Tapi di sini ibrahnya ikhwah. Kadang-kadang doa itu ada siapa yang ada ngobrol dengannya belakangan ini, dia mengingatkan bahwa saya sebagian doa dari ini orang awam. Ana ketemu di mana ana lupa. Ketemu di jalanan pokoknya. Kata orang ini kepada ana, doain ana sesuatu gitu loh. Kata dia, kan sebagian doa itu, sebagian ucapan itu adalah doa. Ana lupa siapa orang itu. Tapi orang awam gak ngaji, apakah tukang parkir atau siapa, ngomong gitu ke ana. Sebagian omongan itu adalah doa. Setelah dia mendoakan ana sesuatu, ana lupa doanya apa. Dan ternyata itu sampai ke hati ana sampai sekarang. Ternyata masya Allah, kita cuma tadi ngobrol, tapi memang ana pengen, ana minta sama Allah supaya Allah memudahkan teman-teman ana ini yang 3 tadi kajian ini untuk umrah. Tapi ternyata Allah rezekikan ana terlebih dahulu, ya, tawaran untuk umrah. Dan memang sudah direncanakan oleh rekan-rekan ini. Mereka sudah diskusi sebelumnya. Jadi masya Allah, kadang Allah Ta'ala mempersiapkan rezeki buat kita dan kita belum tahu gitu loh. Tapi Allah sedang persiapkan nih. Masya Allah. Itu umrah itu dari ini teman-teman Waisal TV ya. Dan begitu ikhwan. Makanya dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dipersisikan oleh ulama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa akan hambanya yang hambanya ini sudah putus asa, padahal sebentar lagi Allah berikan jawabannya. Ngerti gak? Ngerti gak maksudnya? Allah Ta'ala tertawa akan seorang hamba yang sudah doa terus, kemudian putus asa, padahal sebentar lagi Allah Ta'ala akan berikan jawaban. Jadi orang ini sudah berdoa, Allah Ta'ala tangguhkan supaya orang ini terus berdoa. Tapi di waktu sebentar lagi Allah Ta'ala buka jawabannya, orang ini kemudian putus asa. Allah tertawa pada orang ini. Bukan tertawa mengejek, bukan. Maksudnya kalau manusia misalnya, misal saja walillahil matsalul a'la. Kita seorang bapak pengen menguji anaknya, anak kita gitu loh. Kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan, anak itu nyari-nyari. Habis itu anak putus asa, padahal bentar lagi kita pengen ngasih jawaban. Itu kan rasanya, iya bentar lagi, padahal pengen bapak kasih jawaban. Maka di sini ada sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang merencanakan suatu takdir yang sangat baik, yang lebih dari ekspektasi kita, yang itu lebih dari apa yang kita doakan dan harapkan, tapi kita itu sudah putus asa duluan. Ya, jadi jangan berputus asa dan tetaplah berdoa ya. Masing-masing dari kita itu punya harapan duniawi dan ukhrawi yang khusus. Maka jangan putus asa akan Allah Azza wa Jalla. Itu Anda nggak bisa Anda menahan diri dari mengungkapkan kebahagiaan dan juga ibrah dari kisah yang tadi Anda nyatakan tentang masalah doa dan umrah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi jemaah sekalian yang belum umrah, agar segera Allah mudahkan umrah pada waktu yang terbaik, terutama di bulan Ramadan. Dan bahkan tadi malam ada kajian di Jati Bening, itu Anda menyebutkan suatu fadilah, yaitu tentang masalah umrah di bulan Ramadan. Itu tadi malam, wallahi. Tadi malam ada kajian tentang masalah mendidik anak, dan di situ ada sebutkan di antara faedah, yaitu masalah aslus thawab, yaitu asal dari pahala. Kan ada pahala seperti misalnya kita sholat syuruk, ya, kalau orang sholat syuruk itu kan dapat pahala apa? Dapat pahala apa? Umrah, haji umrah, tamah kata Nabi SAW, sempurna. Apakah sama plek dengan orang yang haji dan umrah? Dari segi aslul thawabnya sama, dari segi asas dan
pokok pahalanya sama. Iya. Itu anak sebutkan itu, faedah itu. Dan kemudian ada orang umrah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Pahalanya seperti pahala haji. Seperti pahala haji. Orang kalau umrah di bulan Ramadan, tapi bukan berarti dia sudah haji. Ya, nanti pulang-pulang dipanggil Pak Haji. Ya, masih Pak Umrah dia. Ya, masih Pak Umrah. Ya, maka itu Anda sebutkan faedah itu. Nah, kalau orang umrah di bulan Ramadan, itu serupa pahalanya dengan pahala haji. Tapi serupa dalam aslu thawab, pokok pahala haji. Adapun pelaku haji langsung, tentu lipat gandaan pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang umrah di bulan Ramadan. Itu Anda sebutkan, masih ingat gak tadi malam? Masih ingat ya? Dan doa Anda tadi pagi juga buat teman-teman masih ingat. Maka berangkat dari itu ternyata duhanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan melalui para hambanya ini, yaitu umrah di awal Ramadan. Dan ini beliau belum tahu. Baru anak kisahkan sekarang. Anak gak bisa tahan faedah ini karena saking gembiranya, dan semoga ini bagian dari realisasi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Memang belum terwujud umrah ini, tapi anak kadung ceritakan sebagai luapan syukur anak pada Allah dan sebagai pengambilan ibrah dari kisah dari takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada anak. Wallahi ikhwan, di antara kita semua dari kita kadang menerima takdir dari Allah sesuatu yang begitu indah, dramatis dan luar biasa gitu. Kalau kita rangkum kronologinya, itu luar biasa sebenarnya. Semua dari kita pasti pernah mengalami hal-hal itu dari doa dan harapan kita. Maka kalau kita mengingat-ingat, ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh melampaui apa yang sekarang kita keluh kesahkan. Nikmat kita jauh lebih besar. Taib, kita lanjut ke kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ini sudah jam 1:15 ya, kawan. Gimana ini? Apa kita selesai aja sekarang biar afwan ya, mukaddimahnya ana berharap mukaddimahnya berfaedah, bukan mukaddimah ujub atau apa. Wallahi tidak mau ada seperti itu. Tapi semoga itu menggugah hati kita supaya terus berdoa kepada Allah. Barangkali yang selama ini berdoa minta pada Allah, itu bentar lagi jawabannya. Maka jangan putus asa. Jangan sampai selesai ada putus asa, padahal berapa hari lagi itu jawabannya ada. Ya begitu. Taib, bab az-ziyarah. Bab 159 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan syaratnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, qala Allahu lahu tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Jika seorang mengunjungi saudaranya atau menziarahinya, jadi ada rajulu akhahu aw zarahu. Ada zara. Ada zara. Dua-duanya kalau di bahasa Indonesia itu berkunjung atau menziarahi. Ketahuilah dalam bahasa Arab, ada ya'udu dan zara yazuru, walaupun maknanya sama-sama berkunjung, tapi ada perbedaan makna. Ada itu lebih intens. Artinya dia mutakarrir. Karena ada itu artinya pulang. Balik lagi itu ada. Adapun ziarah itu sekali saja. Ziarah itu sekali saja. Makanya ziaratul kubur itu sekali saja. Ya, apalagi kalau perempuan jangan sering-sering. Tapi kalau ada ya'udu itu berulang-ulang, intens gitu. Berulang. Dalam istilah syar'inya iyadatul marid, bukan ziaratul marid. Marid itu orang sakit. Orang sakit itu diiyadah, dijenguk. Nah, jenguk itu kalau bahasa Arab iyadah, yaitu bukan cuma sekali toh, tapi berulang-ulang. Makanya dengan bahasa iyadah. Ada ya'udu yaitu berulang. Ya, ada ya'udu itu berulang. Nah, barang siapa yang berulang mengunjungi saudaranya atau menziarahinya walaupun sekali, maka qala Allahu lahu, Allah Ta'ala akan berkata buat orang yang berziarah atau mengunjungi ini, tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Tibta yaitu ahsanta, engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsyak, taba mamsyak yaitu artinya adalah taba yaitu taba sabiluk, ya, baik jalanmu, kehidupanmu itu akan baik. Itu kata Allah Ta'ala kepadanya, tibta, ya, engkau telah baik
dan semoga baik jalanmu yaitu keduniaanmu, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan semoga tabawwa'ta yaitu aqamta, yaitu semoga engkau bermukim di suatu manzilan, di suatu pemukiman fil jannah, di surga. Itu kalau dia menziarahi saudaranya. Dan akh di sini, akh yang dimaksud apakah dia akh fin nasab atau akh fid din? Ya, apakah dia akh fin nasab atau akh fid din? Akh itu saudara. Saudara kan ada beberapa macam. Ada al-ukhuwah bisababin nasab, ya. Ukhuwah bisababin nasab. Ada ukhuwah bisababi as-sihr. Pakai sad, bukan pakai sin. Sad, ha, ra, sihr. Dan yang ketiga ada al-ukhuwah fid din. Ukhuwah bisababin nasab, persaudaraan karena nasab, maka ini permanen, yaitu saudara kandung, ya, dan juga apa yang kita sebut family tree, itu memang sudah permanen. Adapun ukhuwah bisababis sihr, sihr itu kebiasaan, seperti ada ipar, kakak ipar itu kan saudara kita, tapi dari segi keiparan, maka hukumnya berbeda dengan yang pertama, nggak permanen. Karena ketika terjadi perceraian, maka sudah bukan lagi menjadi menjadi saudara, atau kalau misalnya perempuan menjadi mahram lagi, bukan mahram lagi dah, bisa dinikahin gitu kan. Kalau kita udah cerai, misal seseorang udah cerai dari istrinya, maka ipar-iparnya itu bukan mahram lagi atau bukan saudara lagi. Adapun kalau mertua, maka ini mahram permanen. Mertua itu kalau setelah istri kita sudah campuri, maka mertua itu mahram permanen, dan mantu kita mahram permanen juga kalau setelah dicampuri anak kita. Taib. Kemudian yang ketiga al-ukhuwah fid din, saudara dalam agama. Ya, maka ini mencakup seluruh muslim. Baik. Di hadis ini, man ada akhahu aw zarahu, barang siapa yang mengunjungi berulang saudaranya atau menziarahinya. Akh di sini kata para ulama masuk ke dalamnya al-ukhuwah fid din, al-ukhuwah fillah, yaitu persaudaraan di jalan Allah. Maka ini bebas untuk seluruh muslim walaupun dia bukan saudara kandung. Taib, kalau misalnya dia mengunjungi hanya atas nama teman kerja, maka insya Allah masuk kalau memang ada niatan ini karena sesama muslim. Adapun kalau misalnya mengunjungi orang kafir, walaupun itu boleh selama dalam hal yang ma'ruf, maka tidak masuk dalam hadis ini, tidak masuk dalam hadis ini, karena yang dikunjungi adalah orang kafir, bukan orang muslim, bukan akh fillah atau akh fid din. Namun tentu al-ukhuwah fid din, persaudaraan dalam beragama, itu lebih umum, sedangkan persaudaraan dari segi nasab itu lebih khusus. Maka pahala menziarahi atau berkunjung kepada saudara nasab, maka itu lebih khusus lagi, pahala yang lebih tinggi lagi. Dan kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Ini silaturahim berarti al-ukhuwah fi an-nasab, karena nasab. Ya, adapun kalau misalnya al-ukhuwah fid din, namanya bukan silaturahim, melainkan silatul ukhuwah. Kalaupun dinamai silaturahim, maka ini terlalu umum, ya. Begitu. Kayak misal Anda dengan antum, kita tidak ada jalinan persaudaraan nasab. Besan pun tidak, gitu. Tapi ada jalinan persaudaraan dari segi keagamaan. Taib, kalau misalnya kita mengamalkan hadis ini, nggak bisa untuk Anda dan antum, ya, yaitu dipanjangkan rezekinya, dibentangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Itu fadilah untuk silaturahim saudara senasab. Iya, saudara senasab. Taib, atau saudara seipar kayak mertua, besan ya. Begitu. Maka tapi tetap ada fadilahnya orang yang menziarahi saudara seagama, yaitu apa? Dapat fadilah, yaitu
kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kehidupan yang baik, keberkahan hidup, dan juga masuk surga, dan itu besar sekali pahalanya. Kemudian bab berikutnya, man zara qauman fata'ima indahum, yaitu bab tentang orang yang menziarahi suatu daerah atau suatu kaum, suatu keluarga, kemudian makan bersama mereka. Jadi antum jadi tamu, terus diajak makan, antum ikutan makan. Ya, ini ada dalilnya dari hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin min al-ansar, bahwa Nabi SAW menziarahi suatu ahli bait, yaitu suatu rumah, yaitu rumahnya Idban ibni Malik radhiyallahu anhu, ya, dari kalangan Ansar, menziarahi itu. Dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kadang menziarahi rakyatnya, menziarahi sahabatnya. Apalagi kalau diundang maka beliau pasti datang. Fata'ima indahum ta'aman, maka kemudian Rasulullah SAW makan di sisi mereka dengan suatu makanan. Jadi makan bareng dengan ahlul bait atau sahibul bait. Itu bukan sesuatu yang tercela, bahkan termasuk adab dari seorang tamu peziarah untuk mengkonsumsi apa yang disuguhkan oleh ahli bait atau sahibul bait. Maka dikatakan oleh para ulama, masyru'iyatu az-ziyarah, disyariatkannya ziarah, mengunjungi saudara atau teman atau siapa dari kaum muslimin. Wa an ya'kulal insanu 'inda man zarahu wa min tamam, yaitu disyariatkannya makan, yaitu sahibul bait, makan dekat dengan orang yang menziarahi atau mengunjunginya. Jadi sahibul bait itu memang mempersilahkan gitu loh. Tapi kalau bisa sahibul bait makan juga biar tidak sungkanan tamunya. Jadi dan makan toples masih disegel. Astor toples masih disegel. Apa-apa masih ditutup. Ya, terus habis itu tehnya masih termos suruh tuang sendiri. Kira-kira tamu bakal nggak enak, tamu merasa. Masa segel Astor harus dibuka dulu? Sama tamu kan nggak enak. Melainkan sahibul bait bukain. Langsung dibukain aja gitu. Nah, kadang-kadang tradisi kita itu menyambut tamu kalau dibukain itu menunjukkan ayo makan, welcome. Maka ketika itu makruh hukumnya untuk menolak. Makruh hukumnya untuk menolak, karena kalau menolak mengecewakan. Setidaknya kalau memang tidak suka makanan itu atau tidak bisa memakannya, yaitu dia nggak apa-apa, jujur aja. Katakan jujur. Alasannya apa? Katakan. Tapi kalau bisa jangan alasannya nggak enak karena nggak biasa makan kecil kayak gini, biasa makan berat. Kayak itu kan, ya ini mah, ya. Katakan ikhwan, kalau misalnya memang antum tidak betah memakan itu, misal antum dikasih apa? Antum nggak suka apa? Duren, duren, ya. Antum dikasih duren, terus, duren ini enak nih, masih hot ini durennya nih, masih fresh from the oven. Emang duren pakai oven apa? Dari pohonnya langsung nih, ya. Apa montong namanya? Duren apa pokoknya duren enak gitu. Terus antum karena nggak suka duren dan kalau makan pasti nyut-nyutan gitu. Antum sebutkan, jangan bilang enggak. Kalau bisa jangan bilang nggak suka ya. Ada alasan apa gitu? Ya, anak kalau misal makan ini biasanya langsung punggung anda tuh nggak enak gitu. Ya, bukan karena ini ya, bukan karena durennya, tapi emang begitu anak. Ya misalnya sebutkan, orang itu akan maklumi dan nggak boleh dipaksa. Nggak apa-apa sekali-kali punggungnya inilah, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Namanya orang emang nggak berkenan, ya udah nggak usah. Apalagi orang itu udah jujur baik, tidak melukai perasaan. Karena Nabi SAW suatu ketika Khalid bin Al-Walid dan bibinya Khalid Al-Walid memasak daging dhab namanya. Dhab itu binatang padang pasir yang bentuknya mirip dengan biawak atau kadal, tapi bukan biawak, bukan kadal. Ini spesies lain. Hanya ada di gurun. Ini yang disebut kadrun tuh ini. Ya, dhab ini kadrun sejati. Ya. Jadi kalau ada kadrunan, inilah kadrun sejati ini. Ya. Ajaibnya setelah World Cup Qatar 2022 nggak ada lagi istilah kadrun. Kenapa? Karena kadrunnya punya fulus. Makanya antum kalau punya fulus banyak, orang-orang yang anti Islam itu manut sama antum.
Insya Allah begitu. Selain iri juga sama antum. Iya, tapi selama kita kere, mereka akan selalu ngata-ngatain kita. Maka ini Khalid bin Walid kemudian disuguhkan oleh bibinya, yaitu apa tadi? Binat daging dhab. Ya, dan Khalid bin Walid dari Bani Makhzum, dari suku kabilah Bani Makhzum. Adapun Rasulullah SAW dari Bani Quraisy. Ya, nah maka dari suku Quraisy. Maka kemudian disuguhkan Rasulullah, ya Rasulullah fadal. Rasulullah bertamu, ya fadal Rasulullah, dimakan. Dan Rasulullah mendiamkan makanan itu. Enggak mencelanya, enggak. Enggak apa aneh makan kayak gini, enggak kayak gitu. Melainkan Rasulullah diam. Ya Rasulullah fadal makan, kata Rasulullah, ana tidak makan ini. Kenapa ya Rasulullah? Di bangsaku, di kaumku tidak biasa makan seperti ini. Apa Khalid bin Walid, ya udah kalau itu buat saya gitu kan. Khalid bin Walid tidak menyalahkan, udah makan enggak, bersyukur banget jadi tamu, enggak ngomong gitu kan. Apalagi Rasulullah SAW. Maka kalau emang tamu kita memang tidak biasa minum atau makan hal tersebut, maka nggak boleh kita paksa. Atau memang pantang makanan tersebut, nggak boleh. Misalnya kita kasih misal boba, ya boba, ya udah airnya tuh, airnya coklat banget, ada bobanya banyak tuh. Ayo ya pak boba pak, ya dikasih kakek, gigi bolong banyak, kolesterolan dan juga uring-uringan banyak masalah lagi. Ayo pak, waduh, gak bisa mas. Ayolah pak, sekali-kali makan anak muda sekarang biar awet muda. Lo justru ini mempercepat kematian bukan awet muda. Oke, kemudian gak bisa mas, ini terlalu manis. Bapak gak bisa minum manis-manis. Ya jangan dipaksa. Ya jangan dipaksa. Ya kadang-kadang kalau tamu kita orang tua atau orang-orang yang memang punya penyakit itu kan gak bisa makan semua yang kita suguhkan. Ayo dipaksa kemudian ditaruh ditanduk jangan. Kalau nasi pun kalau bisa nanduknya biar tamu sendiri yang nanduk. Kita contohin, gini loh caranya nanduk. Ayo, monggo. Maka dia nanduk sendiri gitu. Tapi kadang-kadang sebagian dari sahibul bait saking senengnya mungkin, ayo, blok ini nih. Ayo. Udah kayak di warteg aja dikasih kayak gitu, ya. Kemudian baru makan terus tamunya makan hampir habis. Ayo, nambah lagi yuk. Itu biasanya kalau di Jawa kayak gitu. Ayo mas, nambah lagi mas. Ya, yuk tanduk weh. Dapat lagi 2 tanduk gitu. Ya hayu ya qayyum gitu kan. Kok ya Allah, ini kan udah kenyang. Bu, maaf bu, tadi udah makan, tapi sudah terlanjur. Ayo ini nih bayamnya, nih bacemnya. Nah, ini sebenarnya tidak seperti ini. Kalau misalnya kita mau menyuguhkan, jangan seperti ini. Ya, jadi masing-masing itu ada akhlaknya ya. Sebagaimana Khalid bin Walid ketika menyuguhkan dhab kepada Rasulullah, beliau tidak memaksa. Kalau emang nggak biasa makan itu atau nggak suka ya sudah, tidak apa-apa, tidak harus dipaksa ya. Kemudian juga kata Anas bin Malik, fata'ima indahum ta'aman, Rasulullah SAW makan bareng dengan ahlul bait, sahibul bait. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Ya ketika keluar, maka kemudian sahibul bait atau Rasulullah SAW ingin duduk di suatu tempat di dalam rumah itu. Ya, fanudhiha lahu ala bisatin, maka kemudian dipercikan air ke suatu bisat. Bisat itu semacam karpet, ya. Namun wallahu alam dalam riwayat disebutkan karpet ini mungkin saking lamanya atau saking seringnya ditempatin, jadinya agak menghitam karpetnya. Maksudnya udah sering didudukin sama orang, sering orang di situ, jadi agak menghitam dan dibersihin dulu supaya enggak hitam lagi. Dan ini menunjukkan akhlaknya sahibul bait. Akhlaknya sahibul bait membersihkan tempat yang bakal diduduki oleh tamunya. Itu bagus seperti itu. Lah kalau di warteg aja kayak gitu Pak, gitu kan. Kita mau makan, dibersihin dulu tempat yang mau kita makan di situ. Dibersihin. Maka apalagi tamu, yang mana itu kan ibadah, kita menerima tamu dan memuliakannya kan ibadah. Ya maka membersihkan tempat itu. Ayo, bentar, tak beresin dulu. Ayo, monggo duduk. Itu akhlak. Bagus itu. Enggak kayak sahibul bait. Nah mana ya ente duduknya? Tuh aja tuh. Enggak apa-apa lah bekas saya tai kucing bentar dikit doang lah. Enggak, melainkan sahibul bait yang berakhlak adalah membersihkan bagian yang akan diduduki atau ruang tamunya bersihkan ketika ada tamu. Ya walaupun kelihatan repot enggak apa-apa. Maka kalau kita mau bertamu, assalamualaikum, kemudian ada gerasak-gerusuk di dalam lagi bersih-bersihin,
Maka tamu ini tunggu, jangan assalamualaikum ngetok lagi, bentar dulu. Doh, assalamualaikum, bentar dulu, astagfirullahaladzim, gitu kan. Bentar dulu lagi dirapiin, gitu kan. Maka hendaknya kita tahu diri sebagai tamu. Oh, ini orang lagi rapihin, makanya ada suara kelontang, gesek, gitu kan. Iya. Taunya minggat, bukan terima tamu. Ya, jadi merupakan akhlak membersihkannya gitu. Fa shalla alaihi, maka Rasulullah kemudian salat di rumah itu. Fada'a alaihi, salat sunnah, mungkin salat duha. Ini menunjukkan bolehnya kita salat sunnah di rumah orang. Dan itu mengundang keberkahan juga, ikhwan. Apalagi ini pemimpin, apalagi ini Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya kita datang ke rumah orang, bukan dalam rangka salat khusus untuk tamu, bukan. Melainkan beliau mungkin salat duha, atau antum misalnya masuk, assalamualaikum, udah masuk, sebentar ya, anda mau salat duha, boleh di sini. Ada nggak tamu kayak gitu kita? Nggak ada, nggak biasa, karena mungkin hadis ini nggak sampai, dan juga sungkan juga. Karena kan kalau mau wudu otomatis harus ke WC-nya, kamar mandi, bersihin lagi kamar mandi, kan repot. Ya, nggak usah kamar mandi. Ini ada air aqua di sini, pakai air aqua aja. Nggak enak juga kan, Shahihul Bait kayak gitu. Ya makanya cari yang terbaik lah, cara gimana. Kalau ternyata di rumah itu ada musolanya, masya Allah. Nah, di antara pengundang keberkahan kita sholat juga di situ, sholat duha. Juga di rumah Anas bin Malik, Rasulullah SAW juga sholat di situ. Di rumah Anas bin Malik. Wa da'alahum, kemudian Rasulullah mendoakan sahibul bait. Itu di antara akhlak tamu yang sekarang itu nggak ada, susah. Karena memang konteksnya nggak kayak gitu sekarang. Ya susah, konteksnya nggak kayak gitu. Kecuali kalau kita bawa wudhu dari rumah, udah suci dari rumah, kita bertamu, kemudian sholat. Tapi juga kan nggak enak juga sholat di ruang tamu, ya nggak? Di ruang tamu sholat, ya. Terus nanti anak istri ngeliatin, itu tamu kita lagi ngapain? Tahu lagi sholat itu. Habis itu doa. Jarang ada nggak tamu kayak gitu, ikhwan? Nggak ada. Baru masuk kayak gitu, masya Allah. Tapi Rasulullah seperti itu. Ada yang mau mengamalkan? Berat juga ya. Anda juga kalau dapat tamu kayak gini nih, masya Allah. Ya masya Allah. Beda di tamu nih. Ya begitu. Ya mungkin ini cukup sampai sini, udah jam 1:05. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki yang terbaik yang mungkin selama ini kita doakan, dan juga semoga apa yang terwartakan di hadis tadi dengan faedah-faedahnya bisa kita amalkan. Kalau pun tidak bisa, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa-apa yang tidak bisa kita amalkan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kesalahan-kesalahan kita juga diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.